Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai sabar dan kejujuran di dalam kehidupan kita saat ini. Sabar sendiri berasal dari kata sobaro yasbiru, artinya itu adalah menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar merupakan pilar kebahagiaan seseorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar sendiri merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Sehingga kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Sabar sendiri itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi, yaitu di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75, yang bunyinya adalah, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Kemudian untuk kejujuran sendiri, jujur merupakan bentuk dari antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, bentuk ketegasan dan juga kemantapan hati serta sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, sebagai umat Islam yang beriman, nilai-nilai kejujuran itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita tekuni. Bahkan dalam Al-Quran pun juga sudah ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa arti pentingnya sebuah kejujuran, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 119. Seorang imam besar, yaitu Imam Al-Ghazali, untuk telah membagi kejujurannya dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama itu jujur dalam ucapan. Kita sebagai manusia harus selalu menjaga ucapan kita dalam berbahasa, harus jujur juga, karena jujur merupakan suatu hal penting yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Jujur dalam ucapan mengandung arti tentang tiap kata yang meluncur dari mulut kita itu sebaiknya selalu mengandung kebenaran, tidak boleh ada kedustaan. Bahkan di dalam hadis Nabi telah disebutkan, barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Al-Muslim. Kemudian yang kedua itu jujur dalam berniat. Untuk niat sendiri itu merupakan suatu langkah awal yang paling penting dalam melakukan suatu perbuatan. Bentuk dari jujur dalam niat itu
berbanding lurus antara apa yang diniatkan dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi harus searah dengan apa yang kita niatkan dari diri kita sendiri. Kemudian jujur dalam kemauan. Untuk bersikap jujur terhadap kemauan itu merupakan salah satu usaha agar dapat terhindar dari berbagai kesalahan dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Misalkan pada waktu seseorang telah jujur dengan kemauannya, maka tidak ada hal yang akan dia capai kecuali melakukan segala perkara yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian jujur dalam menepati janji. Kita sebagai umat muslim bahwa kita harus tahu bahwa janji itu adalah merupakan sebuah hutang. Jadi karena hutang inilah tentu wajib untuk dibayar dan harus senilai dengan hutang. Menepati janji juga bukan merupakan sembarang sikap. Dengan menepati janji juga merupakan salah satu perwujudan perbuatan yang mempertaruhkan harkat dan martabat dirinya di hadapan orang lain hanya untuk memberikan keyakinan kepada orang lain tersebut bahwa ia sanggup untuk membayar hutangnya itu. Dengan melakukan sikap jujur, maka janji tersebut akan dapat terlunasi dan amanah pun juga bisa dijalankan. Dan selanjutnya itu yang terakhir adalah jujur dalam perbuatan. Tentu saja dengan segala bentuk jujur dalam hati, dalam niat, kemauan dan juga janji, semuanya itu tak akan lengkap jika kita tidak mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. Untuk jujur dalam perbuatan mengandung arti yaitu memperlihatkan sesuatu apa yang adanya sesuai dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu, jujur merupakan salah satu pondasi untuk kita dalam berakhlak mulia sebagai umat muslim. Dengan selalu membiasakan berperilaku jujur, maka secara tidak langsung juga telah menunjukkan bahwa akhlak baik seorang muslim. Minimal marilah kita untuk jujur terhadap diri sendiri, sehingga untuk kedepannya, untuk kepada orang lain, untuk ke siapapun itu juga kita harus jujur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.